Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Alda Risma, mahasiswa PLP Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Tadulako. Di telinga adik-adik pasti sudah tidak asing lagi yang namanya fluida statis. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu, setelah melihat video pembelajaran ini, siswa dapat menjelaskan pengertian fluida. Yang kedua, menentukan besaran-besaran fluida. Yang ketiga, tekanan hidrostatik, hukum utama hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Apakah adik-adik tahu apa itu fluida? Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan zat gas. Sifat-sifat fluida. Yang pertama, dapat mengalami perubahan bentuk. Yang kedua, dapat mengalir. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Besaran-besaran fluida ada 6, yaitu yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Yang kedua, massa jenis. Yang ketiga, viskositas atau kekentalan. Keempat, berat jenis. Yang kelima, tegangan permukaan. Dan keenam, kapilaritas. Yang pertama, kompresibel dan tak kompresibel. Kompresibel adalah kemampuan suatu zat untuk dimanfaatkan akibat tekanan. Contohnya adalah gas. Yang kedua, zat tak kompresibel, artinya zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya zat cair. Besaran yang kedua adalah massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Rumus yang digunakan adalah ρ sama dengan M per V, di mana ρ adalah massa jenis, M massa benda, V adalah volume benda. Apakah adik-adik pernah mencampurkan air dan minyak? Apakah air dan minyak tersebut dapat menyatu? Mengapa air dan minyak tersebut tidak dapat bercampur menjadi satu? Hal ini karena massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibanding dengan massa jenis air, sehingga minyak terapung di dalam air. Viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Viskositas menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Rumus yang digunakan untuk viskositas adalah Fs sama dengan 6V nu Rv, yang mana Fs adalah gaya gesekan stokes, nu adalah koefisien viskositas, V adalah nilai ketetapan yaitu 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari bola, dan V adalah kelajuan bola. Selanjutnya, berat jenis. Berat jenis didefinisikan sebagai berat fluida per satuan volume. Berat jenis ini berbeda dengan massa jenis. Perbedaannya adalah berat jenis dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Rumusnya adalah S sama dengan W per V kali ρ kali G, di mana S adalah berat jenis, W adalah gaya berat, dan V adalah volume. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang. Rumusnya adalah gamma sama dengan F per L. F adalah gaya, gamma adalah tegangan permukaan, L adalah panjang permukaan. Kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Jika gaya adesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya, air yang naik dari akar tanaman ke batang pohon. Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya, raksa. Tekanan hidrostatik. Pernahkah adik-adik berenang di dalam kolam yang dalam?
Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit gendang telinga. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatik. Semakin dalam kita berenang, maka tekanan hidrostatik semakin besar. Apakah adik-adik tahu apa itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang dimiliki zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri atau massa jenisnya sendiri. Besarnya tekanan hidrostatis ditentukan oleh ketinggian, massa, dan percepatan gravitasi bumi. Jadi, ketika kita masuk ke dalam kolam, kita akan merasa badan kita terapung karena akibat adanya gaya gravitasi. Nah, dari gaya gravitasi inilah berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya, dan begitu pula partikel-partikel di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Hal ini disebabkan karena ketika benda masuk ke dalam air, ada dua tekanan yang terjadi, yaitu tekanan gravitasi dan tekanan ke atas atau daya apung. Seseorang bisa mengapung atau tenggelam tergantung pada massa jenisnya, sehingga jika massa jenisnya lebih besar dari air, seseorang itu akan tenggelam. Namun, jika seseorang itu massa jenisnya lebih kecil dari air, maka dia akan mengapung. Adapun rumus tekanan hidrostatik adalah P sama dengan ρ GH. P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman atau ketinggian. Sedangkan rumus untuk tekanan mutlak adalah PT sama dengan P0 tambah ρ GH, di mana PT adalah tekanan mutlak, P0 adalah tekanan dari luar, ρ adalah massa jenis, G adalah gravitasi, H adalah kedalaman atau ketinggian. Contoh soal, seekor ikan berada pada akuarium seperti pada gambar berikut. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 Newton per kilogram, tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah. Untuk jawabannya, H adalah ketinggian. Diketahui ρ sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 10 Newton per kilogram, H 14 cm dikurang 10 cm sama dengan 4 cm dirubah ke meter menjadi 0,04 meter. Yang ditanyakan P atau tekanan. Lalu kita langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu P sama dengan ρ kali G kali H. 1000 dikali 10 kali 0,04 sehingga menghasilkan 400 Newton per meter persegi. Selanjutnya, hukum utama hidrostatik. Semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Contoh hukum utama hidrostatik. Buah pipa U yang diisi cairan 1 dan cairan 2 dalam keadaan stabil, seperti gambar di samping ini. Maka rumus yang digunakan adalah ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Contoh hukum utama hidrostatik yang kedua. Sebuah pipa U yang diisi cairan 1, cairan 2, dan cairan 3 dalam keadaan stabil seperti gambar di samping ini. Maka rumus yang digunakan adalah ρ1 kali H1 tambah ρ2 kali H2 sama dengan ρ3 kali H3. Contoh soal hukum utama hidrostatis. Sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil tampak seperti di gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan massa jenis alkohol 800 kg per meter kubik, tentukanlah perbedaan ketinggian permukaan antara alkohol dan air. Diketahui roh air sama dengan 1000 kg per meter kubik, roh alkohol sama dengan 800 kg per meter kubik, H alkohol sama dengan 20 cm. Ditanyakan delta H.
15.000 dibagi 1.000 menghasilkan H air sama dengan 16 cm. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama pada semua titik dalam cairan dan dinding bejana. Rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2, di mana P1 adalah F1 per A1, P2 adalah F2 per A2. P adalah tekanan, satuannya Pascal. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Contoh soal hukum Pascal. Perhatikan gambar berikut. Luas penampang dongkrak hidrolik masing-masing 0,02 meter persegi dan 0,08 meter persegi. Jika gaya masukan adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimum? Diketahui A1 sama dengan 0,02 meter persegi, A2 sama dengan 0,08 meter persegi, F1 sama dengan 5 Newton. Ditanyakan F2. Penyelesaian F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana 5 per 0,02 sama dengan F2 per 0,08, menghasilkan 250 sama dengan F2 per 0,08. F2 sama dengan 250 kali 0,08 sama dengan 20 Newton. Hukum Archimedes. Pernahkah adik-adik merasakan perbedaan berat badan saat di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Saat adik-adik naik keluar kolam dan mengangkat badan adik-adik, seakan-akan adik-adik menjadi lebih berat ketika berdiri. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Bunyi hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Benda terapung, syaratnya adalah Fa lebih besar dari W, sehingga rho fluida lebih besar dari rho benda. Untuk benda melayang, syaratnya adalah Fa sama dengan W, sehingga rho fluida sama dengan rho benda. Untuk benda tenggelam, syaratnya adalah Fa lebih kecil dari W, sehingga rho fluida lebih kecil daripada rho benda. Secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung mempunyai rumus Fa sama dengan rho F G P Bf, yang mana Fa adalah gaya apung atau gaya ke atas, satuannya Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon persegi. Dan VBF adalah volume benda tercelup, satuannya adalah meter kubik. Gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah-olah berbeda dengan beratnya di udara. Berat di dalam air akan lebih kecil dibanding dengan berat di udara. Hal ini dinamakan berat semu. Rumusnya adalah Fa sama dengan Wu kurang Wc. Fa adalah gaya angkat, Wu adalah gaya berat di udara, dan Wc adalah gaya berat di dalam zat cair atau gaya berat semu. Jika seluruh bagian benda tenggelam, maka bisa menggunakan rumus rho benda per rho fluida sama dengan Wu per Fu, di mana rho benda adalah massa jenis benda, rho fluida adalah massa jenis fluida. Wu adalah berat benda di udara, Fu adalah gaya Archimedes. Contoh soal hukum Archimedes. Berat sebuah benda ketika ditimbang di udara adalah 500 Newton. Jika beratnya di air hanya
400 Newton dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Maka, berapakah massa jenis benda tersebut? Pembahasan. Diketahui WU sama dengan 500 Newton, WC sama dengan 400 Newton. Rho F atau massa jenis fluida adalah 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah Rho B. Penyelesaian. FA sama dengan WU kurang WC. Nilainya dimasukkan 500 kurang 400 sama dengan 100 Newton. Selanjutnya, kita menggunakan rumus Rho benda per Rho fluida sama dengan WU per FA. Rho benda per 1000 sama dengan 500 per 100, dan akhirnya Rho benda per 1000 sama dengan 5. Rho benda sama dengan 5 kali 1000, dan hasilnya Rho benda sama dengan 5000 kg per meter kubik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan berlatih soal-soal di rumah ya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.